Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ngapa ngasih kabar anakku? Segam pelajar bahasa Makassar. Barang salewang ngasih jaki asibunti lemagisen di channel Muhammad Rere Ewa. Mari belajar bahasa Makassar, lestarikan dan budayakan bahasa Makassar. Namun sebelum kita masuk materi, jangan lupa di subscribe, like, komen, share, dan yang penting aktifkan lonceng notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video yang saya unggah. Jadi anak-anakku dan para pembelajar bahasa Makassar dimanapun Anda berada. Jadi kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai lampang kana pakutakna atau kalimat tanya. Nah, anak-anak pasti sudah mengetahui apakah yang dimaksud dengan kalimat tanya. Nah, untuk lebih menambah wawasan dari anak-anakku sekalian dan para pembelajar bahasa Makassar, mari kita menyimak materinya. Jadi pelajaran pertama atau pelajaran Makassar Kalasa salapan di semester 2 yaitu lampang kana pakutaknam atau kalimat pertanyaan. Nah, apa nih kana lampang kana pakutaknam? Jadi apa yang dimaksud dengan kalimat pertanyaan lampang kana? Ingat anak-anakku sekalian, lampang kana artinya sama dengan kata kalimat. Pakutaknam artinya pertanyaan. Jadi kalimat tanya atau lampang kana pakutaknam adalah kalimat yang menggunakan kata tanya atau mengandung intonasi tanya pada akhir kalimat yang dalam bahasa tulis ditandai dengan tanda tanya, dan pada ejaan Latin kemudian selanjutnya pada ejaan lontara ditandai dengan tanda titik 3. Jadi anak-anakku sekalian, disimpulkan bahwa kalimat tanya atau lampang kana pakutaknam yaitu kalimat yang mengandung intonasi tanya atau menggunakan kata tanya yang dalam bahasa tulis Latin ditandai dengan tanda tanda tanya, dan pada aksara lontara ditandai dengan tanda titik 3. Selanjutnya rupa-rupana kana pakutaknam atau jenis-jenis kata tanya. Jadi inilah yang digunakan dalam kalimat tanya. Jadi salah satu tanda dari kalimat tanya itu menggunakan kata tanya. Jadi apa sih yang termasuk kata-kata tanya dalam bahasa Makassar? Apakah sama dalam bahasa Indonesia? Kita lihat ya. Huru-huruna yami antu apa? Yaitu untuk menanyakan sesuatu. Misalkan apa nupare? Apa artinya apa yang kau lakukan? Kemudian kedua, inai untuk menanyakan, misalkan inai nuagambatu, yang artinya inai itu artinya berarti siapa yang kau temani datang. Inai ringkin sekre rikalasakno, siapa peringkat pertama di kelasmu. Ingat ya, inai arti dalam bahasa Indonesia berarti siapa. Ingat ya, jangan terbalik. Inai artinya siapa. Kemudian angapa artinya mengapa, untuk menanyakan sebab atau akibat ya, sebab. Angapa
nanu tala mange sekolah. Mengapa kamu terlambat datang ke sekolah? Kemudian maka apa ya mentu kemae, kere mae yang berarti sama semua. Jadi yang ketiga ini kemae, kere mae dengan kere itu artinya semua di mana. Contohnya kemai nuboli doeku, kemai balaknu, kere mai balaknu, kere balaknu. Berarti artinya semua di manakah rumahmu? Ingat ya. Jadi apabila ada kata kemae atau kimai itu sama. Kemae, kimai, kere atau kere mae itu artinya sama. Di mana? Menanyakan lokasi. Maka di mana ya miantu siapa dan pirang. Ingat, kalau tadi ini bahasa Makassar siapa, berarti dalam bahasa Indonesianya berapa. Ingat ya, kalau tadi ada bahasa Makassar inai artinya siapa. Tapi kalau bahasa Makassarnya siapa artinya berapa. Paham? Kalau misalkan kata siapa nueran doe, berarti artinya berapa uang yang kamu bawa. Nah, kata berapa dalam bahasa Makassar ada dua. Yang pertama siapa dan pirang. Ingat, tapi penggunaan kata pirang ini tidak terlalu umum. Jadi ini terkhusus ya. Misalkan kata piralawara bobo. Misalkan piralawara karatasa nuera atau pirang papa ulo no takbang. Berarti berapa batang bambu yang engkau tebang. Artinya sama berapa, ya. Tapi kata pirang bisa juga digunakan pirasabu nueran doe. Berarti berapa ribu yang kau bawa uang. Sama artinya dengan siapa nueran doe. Jadi artinya sama-sama bertanya mengenai nominal atau jumlah sesuatu. Kemudian selanjutnya yang keenam, antekamma atau bagaimana. Bertanya mengenai bagaimana berarti bertanya mengenai tentang proses atau bagaimana langkah-langkah. Antekamma batena tawa apare kopi. Bagaimana cara membuat kopi? Itu ya. Ingat, di dalam ciri-ciri dalam pengertian kata lampang kana pakutanang itu menggunakan kata tanya dan menggunakan intonasi tanya. Ingat ya, menggunakan kata tanya dan menggunakan intonasi tanya. Jadi kalau orang bertanya harus menggunakan intonasi tanya. Antekamma tawa batena apare kopi, itu intonasi tanya. Ya. Selanjutnya ringapana siapa ia kunang ngapa. Ini semua artinya kapan, menandakan pertanyaan mengenai waktu. Ringapana menanyakan waktu yang sudah lampau atau sudah terjadi. Ringapana nunia, pasti jawabannya risubangi. Jawabannya berarti waktu yang sudah lampau. Ringapana nunia berarti kapan kamu datang, berarti waktu sudah lampau. Kalau siapa ia nunia artinya kapan kamu datang, semua artinya kapan, tetapi penggunaannya bisa ada waktu lampau, ada yang waktu yang akan datang. Kalau waktu yang sudah lampau atau sudah terjadi yaitu ringapana, kemudian waktu yang akan datang kita menggunakan kata siapa ya dan punang ngapa. Punang ngapa nunia bari basakti berarti waktu yang akan datang. Misalkan
siapa ya nubattu, kapan kamu datang? Artinya jawabannya kapan kamu datang? Besok. Berarti jawabannya itu menandakan waktu yang akan datang. Selanjutnya, kata tanya atau kana pakutanang yamiantu kerea atau yang mana. Ya, ini untuk menanyakan pilihan. Kerea nupilei. Lompo-lompoa iareka cak dia. Yang mana kau pilih? Yang besar atau yang kecil? Jadi kerea, ingat ya, kere, bedakan antara kere dengan kerea. Kalau kere berarti menanyakan tempat, kalau kerea menanyakan pilihan. Oke, untuk anak-anakku, jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ataupun bertanya di grup WhatsApp masing-masing kelas. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini dapat berguna dan bermanfaat untuk anak-anakku dan para pembelajar bahasa Makassar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.